Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Itu pasukan Abu Sufyan sudah mengalahkan Rasulullah. Uhud kafir. Pasukan Abu Sufyan mempersiapkan persenjataan lengkap dan orang yang lebih banyak lagi untuk membunuh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi ketika Uhud sakit, Rasulullah sempat bersembunyi di sebuah gua Uhud, memang agak bertempik-tempik lucu ya. Sembunyi di situ dengan para sahabat. Sudah luka-luka. Yang sudah syahid itu 70 sekian orang. Sehingga ketika itu Abu Sufyan melihat kok tidak ada orang lagi. Nah luka-luka, nah yang flu. Abu Sufyan pulang ke Mekah. Sampai di Mekah, itu kafir Quraisy mengatakan, ya Abu Sufyan, kenapa tidak kita habisi saja Muhammad itu? Kenapa tidak kita habisi saja sahabat-sahabat Muhammad itu? Dan pengikut-pengikut Muhammad, mereka kan sudah luka-luka, kita habisi saja. Begini saja kata Abu Sufyan, kita persiapkan pasukan lengkap dengan jumlah yang lebih banyak, kita serang Muhammad itu. Mereka tak mungkin melawan karena sudah dalam keadaan luka-luka. Senjata api kahanali. Rupanya Abu Sufyan menyusun strategi. Apa strateginya? Begini saja, supaya jangan sia-sia kita berangkat ke sana. Kahek tidak gede, mereka memang takut juga kepada kita. Dikirim utusan, kasih tahu sama Muhammad sebentar, kami akan datang dengan jumlah yang lebih besar ini. Maka tunduk dan patuhlah kepada kami. Kasih tahu sama Muhammad. Rupanya berita sampai ke Rasulullah SAW. Rasulullah waktu itu beritanya, kan ya Rasul, kan ya, makin cuah Rasulullah. Rasulullah makin apa namanya? Langsung Rasulullah pakai baju besinya. Tahu pasukan Abu Sufyan akan datang dengan jumlah yang banyak. Sehingga sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mereka datang dengan jumlah yang banyak ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hanaya lo. Yang saya takuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menolong saya adalah Allah. Sehingga ketika ketemu di medan perang, Abu Sufyan payah belum melihat Rasulullah SAW begitu beraninya beliau. Sehingga Rasul mengatakan, pantang bagi Muhammad kalau sudah pakai baju besi, pantang untuk membuka kembali dan mundur dari medan perang. Kita nyoka senjata lengkap dan kalau mutu lebih dia roda pelung. Hai pakai pelung lawan kita lebih canggih lah. Tapi Muhammad ada pelungnya. Kenapa? Yang dia takuti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ini namanya tawakal. Maka seorang itu kalau sudah menjiwai hasbi Allah atau la haula wala quwata illa billah, hanayo. Makanya ketika pemuda ini pulang, dia ngomong sama istri. Jadi pesan Rasulullah, katanya biyu perbanyak la haula wala quwata illa billah. Namanya saja orang perempuan, Pak. Anak sudah hilang, di rumah tinggal berdua, artinya pun gemui ibadahnya. Habis semayangnya tapi ucap la haula wala quwata. Itu makna la haula wala quwata. Tidak ada daya upaya. Tidak ada seorang pun termasuk jin, termasuk malaikat, termasuk manusia paling hebat sekalipun, tidak bisa memberikan mudarat kepada kita kecuali dengan izin Allah. Tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diyakini oleh suami istri. Akhirnya mereka la haula wala quwata. Karena waktu itu seorang kalau sudah ditawan oleh orang kafir, ya anak harap rumahnya kabeh itu mati, sudah meninggal dunia. Anak harap. Rupanya setelah berapa hari mereka baca, tiba-tiba anak tengah malam sampai dan yang sawai luar pikir pujian maka garuh tengah malam. Saya disebutkan nama dia Salim nama dia. Saya Salim. Ketika dibuka kaiwan dilihat tidak ada luka apa-apa, tidak ada apa-apa. Ditanya oleh ayahnya, bagaimana kamu bisa lepas? Apa kata pemuda ini? Saya tidak tahu juga ayah. Dalam beberapa hari ini seperti datang sosok malaikat yang menyelamatkan saya. Dan rantai yang ada di tangan saya sehari itu terbuka. Dan saya jalan begitu saja, tidak ada yang menghalangi saya. Kau sedang jemaah dirahmati Allah. Ini makna mayyatillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Jadi makna yang ketiga, as-sabru 'alal bala. Bersabarlah kita terhadap musibah yang menimpa kita. Dan betul kita ucapkan la haula wala quwwata
illa billahil aliyyil. Ya tapi dia baca. Nauru talimi kita nyoda haula. Lebih bagus nanti diawali juga dengan hasbi Allah, dan baca hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita ditalimi oleh orang lain, bacalah itu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Maka dalam sebuah hadis qudsi, ketika seseorang keluar dari rumahnya, yang pada tepi rumah bunuh tubuh, banda bedah dah wudu, adalah mungkin yang salat, atau ada yang tidak salat, hanya buku, kerana berbahasa kita, bukan salat tidak salat, mau salat mau tidak salatnya urusan kita. Ketika mau berangkat, dia berdoa kepada Allah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Waktu itu Allah berfirman kepada para malaikat. Ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, luar biasa hambaku ini. Baru bangun tidur sudah teringat kepadaku. Sudah teringat dia kepadaku. Di dalam kepala dia selalu aku, kata Allah. Mana buktinya? Waktu dia bangun, hasbi Allah wa ni'mal wakil, la haula wala quwwata illa billah. Yang lalu ini dengan dia. Makanya karena dia teringat kepadaku, tolong jaga dia dari dia berangkat sampai dia kembali lagi ke rumah. Iban dijaga dia Allah. Ini pada bedah proyek ni kan. Proyek laba padu. Laba dengan lebih iban jerai. Bang bedah nyo telan tu proyek hanaji. Anak candaga. Bang bedah buka kedai makan-makan. Nyo hana buka kedai makan hantu. Hana pelanggan. Nya ni boleh dipikir mah. Hana dipikir temayang, hana dipikir Allah, hana dipikir lepun. Maka dianjurkan, ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah kan sebagai contoh. Sebagai contoh ketika baru bangun tidur, beliau sudah teringat. Nya kan baca doa ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dia contoh semayang, kan tinggal Allah. Bang bedai tinggal Allah. Nyo gedenya pada bedai HP dia bidang. Na sudring beklam ni, kita mau ke rekening. Na WA beklam, na email beklam laleng dengan ni. Banda bedainya dengan. Kan dah ucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'd. Ya Allah, terima kasih ya Allah kerana pudek tu. Yang menjohan nak pudek lagi mana ya mak? Habis dengar, hendak mudah-mudah ni dengar ni. Ya mak. Seperti Ashabul Kahfi. Bangga dengar ni. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya bangunkan mereka. Kadzalika nusyur. Begitulah ketika kamu di alam barzah, saya bangkitkan nanti di padang mahsyar. Contoh karena contoh. Karena contoh. Di mana contoh dalam Al-Quran? Di dunia karena contoh. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati. Kalau sudah bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Makhraj, maka kita jangan salah-salah. Ada nanti orang yang bacanya panjang makhraja, yang keliru. Maka lihat kembali lagi orang bacaan. Nyo yang salah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Yang pun bacaan. Artinya untuk menyesuaikan irama baca lagi ya. Kemudian makhraja, itu sudah lain lagi artinya. Kalau seperti itu Allahu ahad, ahad itu apa artinya? Ahad itu sama seperti hadis ahad, hadis yang tersendiri, terasing. Masa kepegang Allah terasing, Allah terasing kedua keding. Yang betul qul huwallahu ahad. Allahu samad, Allahu samad, qul huwallahu ahad. Ya pertama tadi maka mina baca lagu. Hai pertambangan lagu memang. Nah pertambangan lagu memang. Jadi artinya apa? Setiap makhrajnya contoh lain. Contoh lain. Salah baris saja sudah salah arti. Ada seorang budak Rasulullah SAW. Ketika dia ketemu dengan Rasulullah, apa kata dia? Atihi biwadu'ihi. Wadu itu berbeda dengan wudu. Wudu itu air wudu. Wudu itu air wudu. Wadu perlengkapan wudu. Ya, bedanya apa? Di tasdid saja. Pemuda ini mengatakan atihi biwadu'ihi. Saya mengambil peralatan wudu Rasulullah, gayung atau sendal untuk beliau gunakan.
atau apa namanya sikat gigi sebelum berwudu, ya, itu beliau datangkan. Tapi kalau kita baca atihi biwudu'ihi, ini dia ambil wudu, dia berikan pada Rasulullah SAW dicok wudu. Bukan itu. Atihi biwadu'ihi, wadu kan wudu. Ya, nampak wadu. Wadu itu peralatan. Seperti fadalat. Fadalatnya kotoran tadi. Fudulat kelebihan-kelebihan. Ini yang kata. Salah anda baca mana? Katalah arti ini. Al-fudul baca. Al-fadalat kotoran binatang. Mbak lihat di dalam fikih. Fadalat kotoran-kotoran binatang. Nah kotoran binatang gara-gara fadalat dengan fudul kita baca. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makhraja itu apa? Makhraja itu berasal dari kalimat kharaja. Kharaja itu keluar. Makhraja sudah ditambah mim di depannya, menjadi makhraja tempat keluar. Ya. Jalan keluar. Jadi kalau kita lihat di dalam tafsir paling simpel, itu ada tafsir apa namanya? Jalalain. Apa kata beliau? Makhraj itu apa? Karbud dunia wal akhirah. Kesusahan dunia dan akhirat. Dua artinya benda ilmu. Kesusahan dunia diberikan jalan, kesusahan akhirat diberikan jalan. Mana dalilnya? Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika orang baik-baik meninggal dunia, urung kegiakai meninggal dunia, urung saleh meninggal, urung bertakwa meninggal dunia. Allah berpesan kepada malaikat pencabut nyawa. Kasih tahu dia, "Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah." Kasih tahu dia, jangan takut kamu ketika saya cabut nyawa, jangan takut. Jangan takut ketika datang para malaikat. Beyo, anak beliau. Yang pertama kamu akan dibela dengan anggota tubuh, dibela dengan dahimu, dibela dengan tanganmu yang bersedekah, akan dibela juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak beliau apa? Bahkan dibela oleh Allah. Allah sudah mencintai hamba itu. Maka dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, alla takhaf wa la tahzan. Kamu jangan gundah. Setelah dari alam barzah, setelah di alam dunia ini ke alam barzah, pakiban di alam, jangan gundah, beruh demikiannya kata Allah. Sudah dipersiapkan untuk kamu, kamu tenang saja kamu. Makanya sebagian kita ini nyonya meninggal di Banjaralun, holun jaknya kumupat, bikin kumupannya berkibar lagi mubek, bikinnya kata Allah. Karena kamu sudah patuh dan bertakwa kepadaku, saya berikan nikmat di alam barzah lebih dahsyat dibandingkan nikmat dunia ini. Maka kalau kita merujuk ke dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik, malaikat ketika dia tahu ini orang saleh, malaikat berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al khabrahu sab'ina dhira'an fi sab'ina dhira'an. Ya Allah, jadikan kubur orang saleh ini 70 zira' kali 70 zira'. Zira' segini. Zira' itu kalau ini ba'un namanya. Ini zira'. 70 zira' 35 meter, ukuran tangan malaikat, kan tangan gede, ukuran jari malaikat. Begitulah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini makhraja. Jadi arti makhraja gebuka solusi gede ke dunia gitu solusi, di akhirat gitu solusi. Maka coba perhatikan di ayat Al-Qur'an. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu jeli melihat ayat ini, makanya apa namanya merasa senang sekali. Kalau jeli, tapi kalau tak jeli biasa-biasa saja. Perhatikan ayat ini, inna ma'al usri, ada alif lam. Inna ma'al usri yusra. Kenapa tidak ada alif lam? Diulang sekali lagi oleh Allah. Inna ma'al usri ada alif lam, yusra tidak ada alif lam. Rupanya dijawab oleh Ibnu Abbas. Rahasia di balik ayat ini. Kita problem kita cuma satu problem kita. Tetapi jalan keluar dua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita saja tidak memahami. Artinya alanya tutah. Kita kan problem kita kan cuma masalah apa? Bukan dunia semua. Ijinya dapatan loh na tepu-tepu, jina rezeki loh na tepu-tepu. Persoalan kita cuma satu saja. Apa persoalannya? Kita susah untuk menghadapi dunia ini. Tapi ketika dibuka jalan oleh Allah, dunia akhirat mendeme dua-dua. Jalan kita dua-dua mendeme. Kenapa bawa dua mendeme? Ya. Tapi nanti ada juga orang yang dizalimi oleh orang lain. Orang yang zalimi, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, dia diberikan jalan keluar di dunia saja, akhirat nana lima. Kenapa? Karena Allah berjanji orang doa orang yang dizalimi itu akan dikabulkan oleh Allah.
tapi dengan beberapa ketentuan-ketentuan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sedangkan orang kafir tidak pernah dapat jalan keluar. Orang kafir, orang yang tidak beribadah. Di dunia memang kita lihat dia memiliki semuanya. Tetapi Allah katakan wa tazhaqa anfusuhum. Hatinya selalu gundah. Menyok hati gundah, mana ada jalan keluar? Kalau jalan keluar kan semuanya kan di sini. Kalau ya Allah alhamdulillah, berarti sudah ada jalan keluar. Tapi kalau dia memiliki semuanya, tetapi hati masih gundah, itu bukan jalan keluar namanya. Dia makan diberikan kesusahan-kesusahan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam tafsir Al-Qatadah, apa kata Imam Qatadah? Makhraja itu min subhatil umur. Ya memang terhadap hal-hal yang subhat kita ragu-ragu. Maka waktu dunia ragu-ragunya mungkin banyak Allah nyang gejuk jalan bentuk oleh Allah. Lo ragu-ragu ya Allah nyolong puja tikulan dia lagi gimana ya Allah nyang gejuk jalan ya Allah. Ya Allah nyona rezeki warna save ya Allah gejuk jalan ya Allah. Ya Allah nyo bagi bancaran dan haji dan peganya gejuk jalan ya Allah. Ya Allah saya punya problem keluarga punya gejuk jalan ya Allah. Ini kalau versi tafsir Al-Qatadah. Min subhatil umur. Hal-hal yang kita ragukan ini kan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, coba lihat pernah gundah Nabi Muhammad. Cerita apa tadi? Nah gundah Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad mengatakan begini. Wala atruku dirhaman lihat. Saya tidak pernah meninggalkan satu dirham untuk besok, tidak pernah. Menyokong-nyokong level-level katanya. Kita tidak sanggup seperti Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah mengatakan kalau ada duit sekian, saya habiskan sekian terus, saya habiskan terus. Tidak pernah saya tinggalkan untuk besok. Bahkan pada suatu hari, Rasulullah SAW sedang salat apa namanya? Asar. Kalau tidak salah, salat asar. Habis Rasulullah jadi imam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Rasulullah tidak seperti biasanya. Biasakan duduk, astagfirullah, astagfirullah. Yang nana penadi, beliau balik badan, kemudian langsung beliau melangkah-langkahi jamaah, pulang ke rumah, karena rumah Rasulullah dekat dengan masjid. Sahabat tidak indah Rasulullah, hana gedung, hana berzikir, tidak melakukan apa-apa, kenapa langsung gitu? Ketika itu beliau ke rumah istrinya, langsung mengambil sesuatu dan langsung balik. Sebelum sahabat bertanya, Rasulullah sudah mengatakan, kalian pasti bertanya-tanya apa yang saya lakukan tadi. Kenapa saya habis salam langsung saya keluar? Tahu tak kalian? Di rumah saya ada emas sebenarnya. Namun saya tidak mau emas ini membelenggu saya sampai hari kiamat. Saya tidak mau ketika saya salat saya mati sekarang juga itu emas itu masih ada di rumah saya. Maka saya ambil emas itu, tolong bagi-bagi sebentar. Baik nak boleh balik. Ya Rasulullah, baik nak balik. Ini pertanyaannya, apa Rasulullah udah tidak? Rasulullah SAW hartanya habis gara-gara yang bersedekah. Habis. Artinya dalam tanda kutip betanah nih, bukan miskin betanah. Rasulullah melamar Khadijah berapa ekor unta? Kan 1-2 ekor unta. Ratusan unta Rasulullah. Khadijah coba lihat berapa banyak harta beliau. Jadi beda bikin dia pun aja. Jadi jangan salah paham kita. Jadi artinya Rasulullah SAW mengatakan saya tidak meninggalkan sesuatu untuk besok. Katanya 20 tahun yang akan datang karena apa ini? Ni kena mentang ni, ya nak jabatan lebih tenang ni. 5 tahun akan datang aman di bulan ni. Kumoh ni, ya ni baik. Kemudian ni anak apa ni? Pengyah na tertutup akan datang na save ni. Save. Anak kedupu yang tengok kapeng yang habis belum. Ipungan ligau yang. Anak kedupu kan yang jabatan mungkin tengok jangan kayu pecat ni apa. Habis belum memang, habis belum. Ya. Ini namanya makhraj. Satu lagi, ya. Lebih betul. Satu lagi sih. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa kepada Allah, dua dikasih jalan oleh Allah. Yang pertama diberikan jalan keluar terhadap problem kita. Yang kedua wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki oleh Allah dari hal-hal yang tidak kita duga-duga. Apa kata Imam Jalalain? Apa maksud la yahtasib? La yahturu bi bali. Tidak seperti yang kita duga. Kita menduga kalau kita kerja begini ini akan dapat begini. Rupanya rezeki kita dapat dari hal yang lain, Pak. Makanya baik bengeh-bengeh gitu. Ketika kerja dari pagi sampai sore, hendak kebohong oleh Allah. Rupanya rezeki kita bukan melalui tangan kita, rupanya melalui orang lain. Dan rezeki itu bukan duit saja. Kesehatan juga rezeki. Ya.
Anu katanya rupanya kagak boleh ya Allah Subhanahu. Nya rezeki ji. Beda mikir rezeki peng mentang jabatan mentang. Lo ya Allah hana rezeki ya Allah. Maka hana jabatan lo timbang. Lo hana rezeki ya Allah hana peng onyo ya Allah. Lo hana motor 2 poh ya Allah. Lo motor 2 poh ya Allah. Lo motor rumah pula ya Allah. Kita pikir itu saja rezeki Pak. Ya. Anak kita sembuh, kita nak ngajua kita. Hana karuleng ina ngene. Ya rezeki ji Pak. Tetangga hana karuleng ngene. Ya rezeki ji Pak. Makanya rezeki min haitsu la yahtasib. Baca-baca kagak bantu Allah, kagak bantu Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan sekalian. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.